Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ayu Yulia Mulyanti, Dimas Ragil Arya Putra, dan saya sendiri Naufal Hakim akan membahas tentang silabus. Pengertian dari silabus. Silabus merupakan seperangkat pembelajaran lainnya yang wajib dimiliki oleh seorang pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling untuk berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada topik berikutnya, yaitu prinsip silabus. Sebagaimana yang ditentukan oleh Departemen Nasional, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus, yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, mengingat silabus berisikan garis besar isi atau materi pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik. Maka materi atau isi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk itu, penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran agar materi pembelajaran tersebut memiliki validitas yang tinggi. Berikutnya adalah relevan. Memberikan arahan bahwa cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip relevansi ini juga mendasari pemilihan materi, strategi, dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber dan media pembelajaran, dan strategi penilaian hasil pembelajaran. Berikutnya adalah sistematis. Memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik atau sistematik. Jika di silabus dipandang sebagai sistem garis besar program pembelajaran bersifat sistemik, komponen silabus hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi, komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, dalam penyusunan harus dilakukan secara sistematis. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan dalam pengembangan indikator materi standar, penentuan waktu, pemilihan sumber dan media pembelajaran, dan standar penilaian. Untuk slide selanjutnya ada konsisten. Memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Berikutnya adalah memadai atau adequate. Ya, itulah. Memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Berikutnya ada aktual atau kontekstual. Memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi berkembang pesat di tengah perkembangan masyarakat, dan iptek kontekstual berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang dalam silabus hendaknya menggunakan situasi kehidupan real yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Fleksibel. Memberi arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat.
Silabus hendaknya disusun fleksibel sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Berikutnya yang terakhir adalah menyeluruh, memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, idealnya sesuai juga dengan pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Prinsip menyeluruh ini perlu diletakkan dalam pencapaian kompetensi sebagai pencerminan pengetahuan, nilai, sikap, dan perbuatan, dan terwujud dalam berbagai kecakapan hidup. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengembangan silabus. Dalam kurikulum 2013, pengembangan silabus tidak lagi oleh guru, tetapi sudah disiapkan oleh tim pengembangan kurikulum, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Dengan demikian, guru tinggal mengembangkan RPP berdasarkan buku panduan guru, buku panduan peserta didik, dan buku sumber yang semuanya telah disiapkan. Dalam hal ini, yang paling penting bagi guru adalah memahami pedoman guru dan pedoman peserta didik, kemudian menguasai dan memahami materi yang akan diajarkan. Setelah itu, kemudian mengembangkan rencana pembelajaran tertulis secara singkat tentang apa yang akan dilakukan dalam pembukaan, pembentukan karakter, dan kompetisi peserta didik, serta penutup pembelajaran. Hal baru berkaitan dengan silabus ini, bahwa sebagian besar pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, dilakukan secara integratif. Oleh karena itu, guru harus memahaminya secara utuh sebagai hal yang berkaitan dengan silabus tematik integratif, sebelum melaksanakan pembelajaran. Pengembangan silabus untuk setiap bidang studi dilakukan oleh setiap tim pengembangan kurikulum yang mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan, dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis, kompetisi, dan tujuan setiap bidang studi. 2. Mengembangkan kompetisi dan pokok-pokok bahasan, serta mengelompokkannya sesuai dengan ranah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. 3. Mendeskripsikan kompetisi, serta mengelompokkannya sesuai dengan ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa, dan sekuensi. 4. Mengembangkan indikator untuk setiap kompetisi serta kriteria pencapaiannya. Untuk kurikulum nasional, penyusunan silabus mengacu pada kurikulum 2013 dan perangkat komponen-komponennya, yang disusun oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kurikulum wilayah, silabus dikembangkan oleh tim pengembangan kurikulum wilayah. Namun demikian, sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi dan kebudayaan setempat, provinsi, kabupaten, atau kota. Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli atau instansi pemerintah, instansi swasta, termasuk perusahaan dan industri, atau perguruan tinggi. Bantuan dan bimbingan teknis untuk penyusunan silabus sepanjang diperlukan dapat diberikan oleh pusat kurikulum. Komponen-komponen silabus. Berikut ini adalah beberapa komponen yang harus ada dalam pengembangan silabus. 1. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari standar kompetensi lulusan atau SKL dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, harus relevan dengan kompetensi inti yang telah dirumuskan atau berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Mengkaji kompetensi dasar, mata pelajaran harus dengan memperhatikan urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Keterkaitan antara kompetensi inti
dengan kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 3. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator digunakan sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 4. Materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Secara umum, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 5. Pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Strategi pembelajaran dapat berupa kegiatan tatap muka dan non-tatap muka atau pengalaman belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. 6. Penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dan pengambilan keputusan. Hasil penilaian dinamis. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pelajaran berikutnya. Program remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan untuk peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Penetapan alokasi waktu dalam pengembangan silabus disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan materi, kedalaman tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang kompleks dan beragam. 8. Sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada dasar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Berikut adalah contoh silabus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.